Bab 341 tinju mengejutkan kota Arteria. Sudah, saatnya giliranku, kan? Mendengar ucapan Valentino, semua orang langsung tertegun. Apa maksudnya? Jangan-jangan sebelumnya Valentino masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Benji langsung mengernyitkan dahinya untuk pertama kalinya dari sejak dia mulai bertarung. Keteguhan Valentino telah melebihi ekspektasinya. Kemampuan Valentino telah membuatnya semakin waspada. Benji bertanya pada diri sendiri, selama bertahun-tahun di kota Neo, Valentino adalah pemuda pertama yang dihormatinya. Valentino padahal masih muda, namun dia sudah sehebat ini. Valentino hanya membutuhkan waktu untuk merebut posisi Benji sebagai orang terkuat di kota Neo. Begitu terpikir akan hal ini, Benji telah menjatuhkan hukuman mati pada Valentino. Dia tidak berani membunuh Valentino dengan terang-terangan. Namun, kalau terjadi sesuatu dalam pertarungan bela diri ini, siapapun tidak akan bisa mengatakan apapun. Tidak, aku belum selesai. Orang hebat biasanya bisa menerima 3 tinju dariku, sedangkan kamu baru 2 tinju. Ucap Benji dengan datar. Oh, kalau begitu aku akan menunggumu selesai. Tapi, kalau kamu hanya mengeluarkan kemampuanmu yang begini saja, maka gelarmu sebagai orang terkuat di kota Neo akan kurebut hari ini juga. Selesai berkata, Valentino tersenyum penuh arti. Benji tidak lagi berbicara, melainkan membuat posisi kuda-kuda dan merentangkan kedua tangannya dengan lebar. Tinju ketigaku adalah tinju 5 langkah, warisan jurus tinju keluarga Sutopso. Kamu harus menerimanya. Sorot mata Benji tampak mengejek. Begitu mendengar ucapan Benji, semuanya langsung terdiam. Tinju 5 langkah dari keluarga Sutopso. Menentukan mati atau hidupnya seseorang hanya dengan 5 langkah. Tinju 5 langkah dari keluarga Sutopso ini adalah jurus bela diri autentik. Katanya, leluhur keluarga Sutopso menggabungkan 2 macam jurus tinju ternama dan melahirkan jurus tinju yang baru. Ketika kekuatan ditunjukkan semuanya, lalu menapak sebanyak 5 langkah, di setiap langkah akan menambah kekuatan tinju. Setelah melangkah 5 langkah, kekuatannya akan bertambah 5 kali lipat dan hanya 1 tinju itu bisa menentukan hidup atau matinya seseorang. Benar. Saat itu ada 1 orang hebat yang berasal dari kota Arteria mengaku sebagai ahli bela diri. Tapi pada akhirnya dia menjadi orang cacat setelah bertarung dengan tinju 5 langkah milik Benji. Sejak saat itu, nama Benji menjadi sangat terkenal. Begitu mendengar pembicaraan mereka, harapan yang timbul di hati Angel kini langsung sirna. Setelah pertandingan Raja Tinju Sabuk Emas, orang-orang bisa merasakan betapa mengerikannya Benji hanya dari koran kota Neo. Kini Benji sudah menggunakan tinju 5 langkah warisan keluarganya, bagaimana Valentino bisa menghadapinya? Apa yang bisa digunakan Valentino untuk menghadapinya? Benji sudah bersiap-siap dan memandang Valentino dengan tenang. Saat itu, ahli ilmu bela diri dari kota Arteria juga mengaku telah mendapat warisan autentik. Akan tetapi, di bawah tinju 5 langkah, aku bisa membuatnya lumpuh hanya dalam 1 tinju dan juga mengemparkan seantero kota Arteria. Di kota Neo, aku sudah pernah mengikuti pertandingan Raja Tinju Sabuk Emas. Orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Raja Tinju dan merupakan pemenang pertandingan selama 3 tahun berturut-turut, tapi malah terjungkal dari pentas setelah menerima 2 tinjuku. Aku, Benji, tidak akan menoleransi provokasi. Kalau kamu sadar diri, seharusnya kamu tahu kapan harus menyerah. Benji memicingkan matanya dan menatap Valentino dengan tenang. Bisa-bisanya dia mengatakan hal seperti itu pada Valentino. Ada orang pintar yang tidak tahan untuk berpikir banyak, apa maksud dari perkataan Benji. Kenapa rasanya seperti ingin berdamai? Benji seperti ingin menakut-nakuti Valentino untuk menyerah. Tentu saja, tidak ada orang yang akan merasa kalau Benji sedang ketakutan. Benji disebut sebagai orang terkuat di kota Neo, meski dia hanya disebut sebagai orang terkuat, dia juga bukanlah orang yang bisa dihadapi siapa saja. Bagaimana mungkin Benji bisa takut terhadap Valentino? Kamu memang hebat dalam ilmu bela diri, tapi kamu tidak memiliki moralitas bela diri. Murid yang kamu ajarkan juga hanyalah sampah. Namun, Valentino malah mencibir dan mengatakan hal seperti itu. Kamu? Benji langsung marah besar begitu mendengar ucapan Valentino. Baik. Bagus. Tidak perlu berbahasa-basi lagi, biar kulihat seberapa hebat dirimu. Begitu selesai bicara, tubuh Benji gemetar sejenak, lalu terdengar suara gemeretak yang keras. Kerak! Keretak! Tubuh Benji bergerak perlahan. Sendi-sendi tubuhnya mengeluarkan bunyi gemeretak yang keras bagaikan suara petasan. Kerumunan seketika kaget. Tampaknya Benji sudah akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Tinju ketiga ini sudah pasti adalah penentu siapa pemenangnya di antara mereka berdua. 1 tinju menentukan kemenangan, serta hidup atau mati. Pada saat ini, semua orang yang ada di sana, 99%-nya merasa Valentino akan kalah. Benji memang sangat tenar, ditambah lagi dengan tinju 5 langkah yang sangat mengerikan itu, meski Valentino punya 9 nyawa pun, sepertinya kemungkinan dia cacat juga akan sangat besar. Angel sangat mencemaskan Valentino, tapi dia juga tahu pada saat ini dia tidak bisa menghentikan Valentino. Bagi seorang pria, tidak masalah kalau dirinya kalah, tapi tidak boleh menjadi seorang pecundang. Setelah itu, Benji mulai menggunakan tinju 5 langkahnya. Kedua tangannya terus terkepal, lalu terbuka kembali, seperti sedang menggerakkan langit. Aura Benji tampak sangat tidak biasa. Valentino mengernyitkan dahinya, dan sedang berdiri tegak di tempat. Raut wajahnya terlihat datar, tidak ada orang yang bisa menebak pikirannya. Benji berteriak keras, kemudian segera menggerakkan kaki kanannya ke depan. Gerakan Benji tidak cepat.
Langkah pertamanya seperti sedang memikul beban 50 kilogram, pelan dan kuat. Ketika kaki kanannya melangkah ke depan dan tapak kakinya menyentuh tanah, dua tinju besi juga sontak terjulur keluar. Shoot! Kerumunan baru menyadari kalau tinju Benji menghasilkan suara desingan. Orang-orang belum sempat terkesiap kagum, Benji pun melangkah lagi ke depan. Bam! Benji menghantamkan tinjunya ke telapaknya, bagaikan sedang mengangkat sebuah meriam. Kaki kirinya menggetarkan lantai sampai seluruh pusat kebugaran menimbulkan bunyi yang sangat keras. Sedangkan mereka semua menyadari, begitu Benji berjalan 2 langkah, tinjunya sepertinya juga ikut membesar dan semakin mengintimidasi orang-orang. Pewaris ilmu bela diri autentik memang sangat mengerikan dan sulit dipahami oleh orang awam. Namun, begitu berjalan 2 langkah, Benji seperti sudah menggunakan tenaga yang sangat banyak. Raut wajahnya telah berubah, napasnya juga sudah terengah-engah. Herk! Benji berteriak. Wajahnya langsung memerah dalam sekejap mata, urat-urat di lehernya juga bermunculan. Setelah berteriak, Benji kembali melangkah 1 langkah. Bam! Lagi-lagi timbul suara yang keras hingga bergema di seluruh ruangan pusat kebugaran. Kedua kaki Benji sedang melangkah satu persatu. Setiap langkahnya akan semakin mengintimidasi dan kuat. Suara ketika dia menapakkan kakinya ke lantai juga semakin keras. Dengan 3 langkah ini, jarak Benji dengan Valentino sudah semakin dekat. Tampaknya, setelah 5 langkah, tinju Benji akan menghantam kepala Valentino dengan keras. Setiap langkah dalam tinju 5 langkah milik Benji akan memberi kekuatan kepada tinjunya. Setiap langkahnya akan mengambil seluruh kekuatan dari tubuh, kemudian mengalirkannya ke tinjunya. Tenaga seluruh tubuhnya akan berkumpul di satu titik, bukankah itu sangat mengerikan? Mereka tidak berani memikirkan betapa mengerikan setelah tinju 5 langkah milik Benji itu jadi. Apa Valentino sungguh berani menghadapi serangan Benji kali ini? Begitu terpikir sampai di sana, semuanya langsung memakukan pandangan mereka kepada Valentino. Akan tetapi, Valentino hanya memicingkan matanya dan masih terlihat sangat percaya diri. Seolah-olah kekuatan yang ditunjukkan Benji hanyalah sesuatu yang biasa. Bab 305 Jurus Tinju 5 Langkah Keluarga Sutopso. Namun, tidak ada yang mengetahui dari mana datangnya kepercayaan diri Valentino ini. Harus tahu bahwa dalam duel sebelumnya, Valentino selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan. Dalam 2 pertandingan berturut-turut, Valentino terus ditekan oleh tinju Benji. Pada saat ini, Benji akan menggunakan jurus rahasia dari keluarganya. Bagaimana bisa Valentino menangkisnya? Dari mana datangnya kepercayaan diri Valentino untuk memenangkan Benji? Sepasang mata Valentino menatap dengan acuh tak acuh, dan menghela napas secara perlahan di dalam hatinya. Kakek, dulu kamu pernah bilang, sebagai orang harus memiliki aturan, dan sebagai pesilat harus memiliki moralitas. Menggunakan seni bela diri demi membela kebenaran dan keadilan, namun tidak boleh digunakan untuk bertarung. Namun, kamu tidak tahu bahwa dengan bertarunglah baru bisa menghentikan sebuah pertarungan. Valentino telah memutuskan untuk bertarung demi menghentikan pertarungan ini. Herk! Herk! Benji mendengus 2 kali berturut-turut, langkah keempat dan kelima dari tinju 5 langkah pun diluncurkannya secara tiba-tiba. Seiring dengan 2 getaran suara yang datang dari ruang pusat kebugaran, aura Benji pun meningkat drastis, seperti seorang master pesilat sejati. Krak! Pada saat ini, terdengar sebuah bunyi dari suara ledakan aura tubuhnya Benji. Suara itu sama seperti tabung bambu yang menuang kacang. Sepasang tinju kuat berwarna sawo matang itu terlihat sangat menakutkan. Semua orang tercengang. Saat itu, tinju 5 langkah Benji ini telah menggemparkan 1 kota Arteria. Ternyata semua itu bukanlah sekadar omong kosong belaka. Pada hari ini, saat melihat jurus ini dengan mata kepala sendiri, semua orang pun merasa ketakutan. Terlebih lagi Angel, dia tidak hanya mencemaskan Valentino. Bahkan seluruh tubuhnya pun bergetar ketakutan. Kak Benji, musnahkan dia! Teriak Alex dengan penuh semangat. Guru, tolong balaskan dendam muridmu ini, kata Archie dengan wajah muram. Tatapan Benji dingin, aura di tubuhnya keluar sedikit demi sedikit, dan pada detik berikutnya tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya. Benji pun langsung menghantam ke arah Valentino secepat kilat. Kecepatannya membuat orang yang melihat sampai menjulurkan lidah. Tinju 5 langkah ini tidak hanya meningkatkan kekuatan Benji, tetapi juga menggandakan kecepatannya 2 kali lipat lebih. Valentino sedikit mengernyit, dia langsung menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan Benji. Bam! Di bawah pandangan semua orang, tinjuan Benji itu langsung menghancurkan pola bar yang berada di samping. Dengan tinjunya yang begitu kuat, pola bar yang sangat tebal langsung menjadi bengkok. Dengan sekali tinju langsung bisa membuat pola bar menjadi bengkok. Betapa menakutkannya kekuatan Benji ini. Semua orang membuka matanya lebar-lebar dan melihat pemandangan ini dengan tercengang. Jika tadi Valentino tidak menghindar, apakah dia akan mati dalam 1 tinju Benji? Melihat Valentino yang berhasil menghindari tinjunya, Benji segera memalingkan badan dan langsung meluncurkan serangan ke Valentino lagi dengan ekspresi wajah muram. Di bawah tekanan aura Benji yang sangat kuat, tampaknya Valentino benar-benar tidak bisa melawannya, jadi hanya bisa terus menghindar dan bertahan. Sedangkan di mata semua orang hanya merasa bahwa Valentino tidak lebih kuat dari Benji. Jadi Valentino hanya bisa menghindar saja. Kamu hanya bisa menghindar saja. Benji berteriak buas, lalu langsung meluncurkan tinju ke arah Valentino secara tiba-tiba. Tinju ini terlihat meluncur seperti bola meriam yang baru ditembakkan, mempunyai kekuatan untuk menghancurkan segalanya,
dan itu langsung mengarah ke wajahnya Valentino. Sementara saat ini, Valentino telah mundur beberapa langkah dan di belakangnya adalah dinding. Dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Melihat tinju sebesar karung pasir dan bercahaya perunggu itu langsung mengarah ke dahi Valentino, perasaan semua orang yang ada di sana pun menjadi tegang. Mungkin jika tinju penghancur itu diperlihatkan, sepertinya sudah dapat dipastikan siapa pemenang di antara mereka berdua. Jika Valentino masih hidup, itu sudah sangat beruntung. Valentino! Angel pun tidak tahan untuk meneriakinya, dan langsung berlari untuk menghampiri Valentino. Kak Angel! Danu mengingat perintah Valentino untuk tidak boleh membiarkan Angel ke sana. Jika Angel sampai ke sana dan terluka, maka Valentino pasti akan mengamuk seperti orang gila. Danu berteriak dan bergegas menarik tangannya Angel. Kemudian, dia segera memanggil dua karyawan wanita untuk menghentikan Angel agar tidak ke sana. Lepaskan aku! Cepat lepaskan aku! Dia adalah suamiku! Dia itu suamiku! Angel berteriak dengan histeris, kekhawatiran terhadap Valentino sudah meledak di dalam hatinya. Valentino yang awalnya sedang fokus bertarung, hatinya tiba-tiba tersentak setelah mendengar teriakan Angel. Dia pun menatap Angel dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sudah 3 tahun. Ini adalah pertama kalinya Angel mengatakan bahwa Valentino adalah suaminya. Dan itu di hadapan banyak orang. Pada saat Valentino mengalihkan pandangan, tinju baja benci langsung melesat ke arah Valentino. Angel! Tenang saja! Valentino berteriak dan tiba-tiba menggerakkan kepalanya. Tinju itu pun berhasil dihindarinya. Bam! Tinju benci yang sangat kuat itu melintasi samping kuping Valentino dan menghantam ke dinding yang berada di belakangnya. Seluruh dinding langsung bergetar karena tinju dahsyat benci itu. Ubin yang menempel di dinding seketika hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun telapak tangan benci tidak terluka sedikit pun. Valentino! Di mana ilmu bela dirimu? Apa kamu hanya bisa menghindar saja? Kamu sendiri saja tidak bisa ilmu bela diri, tapi kamu malah berani mengatakan moralitas bela diri di hadapanku. Coba kamu katakan padaku, apa itu moralitas bela diri? Benji menggertakkan giginya karena marah. Lagi-lagi dia meluncurkan tinju buasnya. Kalau begitu, hari ini aku akan memperlihatkan ilmu bela diri yang sesungguhnya. Pada saat ini, tubuh Valentino dipenuhi dengan aura dahsyat, dan setelah Angel berteriak suami, Valentino menjadi lebih bersemangat dan bertenaga. Kali ini, Valentino tidak menghindar lagi. Dia tidak hanya tidak melangkah mundur, tapi malah mengambil langkah untuk menyerang. Buak! Tiba-tiba Valentino mengulurkan telapak tangannya secepat kilat untuk menangkap tinjunya benci. Tinju benci meluncur ke telapak tangan Valentino dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, wajah benci terlihat sangat ganas, berani-beraninya Valentino mengadu kekuatan dengannya. Jurus tinju 5 langkah dari keluarga Sutopso, dikenal karena kekuatan dan keganasannya, bahkan sampai disebut sebagai tinju yang tak terkalahkan. Bahkan sebuah palabar saja bisa dibuat bengkok dengan sekali pukulan, apalagi tangan Valentino. Benji mencibir dalam hati. Kali ini dia ingin mematahkan tulang telapak tangan Valentino dan melumpuhkan satu tangan Valentino. Pelak! Pukulan Benji kali ini diluncurkan dengan sekuat tenaga dan menghantam ke telapak tangan Valentino dengan ganas. Semua orang melihat dengan mata terbelalak dan berpikir, kali ini Valentino pasti akan berakhir. Beradu keras dengan Benji, bukankah sama dengan ingin cepat mati? Namun di detik berikutnya, mata Benji terbuka lebar dan menatap Valentino dengan rasa penuh ketidakpercayaan. Melihat tangan kanannya saat ini telah dihentikan oleh Valentino, dan digenggam erat di depan hadapan semua orang, Benji juga tidak bisa bergerak sama sekali. Awalnya Benji berpikir untuk mematahkan telapak tangan Valentino dengan satu pukulan, tapi sepertinya Valentino sama sekali tidak terlihat terluka sedikit pun. Malahan telapak tangan Benji sendiri digenggam erat oleh Valentino, sampai-sampai Benji tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak mungkin! Benji berteriak tanpa sadar. Bagaimana mungkin kekuatan Valentino bisa begitu besar? Bukannya kamu ingin aku memperlihatkan ilmu bela diri yang sesungguhnya? Tapi setelah itu, teriakan Valentino langsung menenggelamkan suaranya Benji. Ilmu bela diri yang sesungguhnya. Teriakan Valentino membuat Benji tercengang seketika. Namun, Valentino tidak memberinya waktu untuk berpikir lagi. Dia meraih telapak tangan Benji dan menariknya secara tiba-tiba. Dalam sekejap, tubuh Benji kehilangan keseimbangan dan langsung mendekati Valentino. Valentino telah menyiapkan pukulan langsung sejak awal, dalam sekejap dia pun meluncurkan pukulannya. Bab 306 bertanya berulang kali. Bu! Bam! Pukulan tinju ini cepat sekali, bahkan membuat orang yang melihatnya jadi agak kebingungan. Detik berikutnya, tinju itu langsung mengenai dahi Benji. Benji langsung kehilangan kemampuan untuk berpikir begitu dahinya terkena pukulan. Dia merasa otaknya seolah ditabrak sebuah mobil. Saat ini, Benji merasa pusing. Kemudian, dia merasa semakin pusing sebelum tubuhnya kehilangan keseimbangan dan tumbang. Namun, Valentino tidak membiarkannya tumbang. Bu! Satu tinju itu mengenai dagunya Benji, membuat Benji mundur sebelum akhirnya tumbang di lantai. Valentino maju tanpa ragu, dia melayangkan satu lagi tinjunya dan mengenai wajahnya Benji. Kemudian satu lagi tinju sebelah kiri mengenai wajah Benji, membuatnya terjatuh ke sebelah kanan. Namun sebelum Benji tumbang ke lantai, Valentino memberi tinju kanan lagi, mengenai tubuh Benji sekali lagi. Valentino terus melayangkan tinjunya, memukul Benji hingga menjadi seperti daging cincang.
Sementara itu, tubuh Benji bagaikan boneka telur yang bergoyang-goyang dan nyaris tumbang, tapi tidak kunjung jatuh. Alex tertegun, sementara itu Archie kagetnya bukan main dan Danu membelalakan matanya besar-besar. Bahkan, Angel sendiri juga tidak lagi berteriak, melainkan melihat semua ini dengan bingung. Sementara yang lainnya membelalakan mata mereka. Semua orang terkejut. Semuanya terbelalak dan melihat semua ini dengan bungkam. Tidak ada yang menyangka bahwa keadaan berbalik dengan sebegitu cepatnya. Valentino yang sebelumnya berada dalam posisi tertekan, begitu dipanggil suami oleh Angel langsung berubah total. Valentino menahan tinju 5 langkah Benji, kemudian langsung memukul Benji mati-matian. Saat ini, Benji bagaikan karung pasir yang menerima satu persatu tinju Valentino. Dia sama sekali tidak bisa melawan. Tinju Valentino yang kuat dan dilambungkan secara beruntun itu bagaikan hujan es yang menghujani tubuh Benji. Namun, Benji masih ingin melawan, hanya saja setiap kali dia baru mengangkat lengannya, tinju Valentino sudah mengenainya terlebih dahulu. Orang-orang menganga tanpa mengatakan apapun dan melihat semua ini dengan hati yang berdebar kencang. Mata cantik Angel terbelalak besar, ada keterkejutan, rasa senang dan kekaguman dalam tatapannya. Pusat kebugaran ini jadi hening, hanya ada suara tinju Valentino yang terus mengenai tubuh Benji. Amel! Sesaat kemudian, akhirnya ada yang tersadar. Orang itu menarik napas dalam-dalam. Suara ini bagaikan sebuah petasan yang mengejutkan semua orang. Amel! Astaga! Mengerikan sekali! Detik berikutnya, suara orang yang menarik napas kaget terus memenuhi pusat kebugaran ini. Saat ini, Valentino menampilkan kekuatannya yang sangat hebat hingga mampu membuat semua orang bertekuk lutut. Baik Alex dan teman-temannya atau para anggota VIP pusat kebugaran, semuanya kaget sekali. Para lelaki melihat semua ini dengan iri. Mereka iri sekali dengan kemampuan Valentino. Ini baru kekuatan besar yang sesungguhnya. Sementara itu, para wanita menampilkan ekspresi yang penuh dengan kekaguman. Rasanya, mereka ingin sekali menyatakan cinta pada Valentino. Valentino ternyata sehebat ini. Ternyata sebelumnya dia tidak mengerahkan semua kekuatannya. Dia sangat menaati moral seni bela diri. Jadi, dia tidak sembarangan menyerang. Benji yang mengerahkan tinju 5 langkah saja bisa dikalahkan semudah ini oleh Valentino. Jadi, sebenarnya dia itu siapa? Valentino adalah orang terkuat di kota Neo. Orang-orang terus menghela napas panjang. Sementara itu, Valentino yang berada di arena terus memukuli Benji. Saat ini, Benji sudah dipukuli sampai mundur terus, sama sekali tidak terlihat seperti orang hebat. Awalnya Benji ingin melawan, tapi karena Valentino terus menyerangnya terus-terusan, akhirnya Benji pun menyerah. Tuan Valentino. Aku mengaku kalah. Benji menggertakkan giginya sambil meneriakkan kalimat ini. Kalau Benji tidak segera mengaku kalah, takutnya dia akan dipukuli Valentino sampai mati. Apanya yang orang terhebat di Santro Kota Neo? Apanya yang ilmu khusus keluarga Sutopso? Apanya ajaran resmi seni bela diri? Saat ini, Benji tidak memikirkan semua ini lagi. Tetap hidup adalah hal terpenting. Tidak ada orang yang bisa menghadapi kematian dengan tenang, termasuk Benji. Saat ini, Benji benar-benar ketakutan dengan aura Valentino yang sangat menekan ini. Apa katamu? Valentino mengerahkan satu tinjunya lagi, membuat Benji mundur 7 hingga 8 langkah. Aku bilang aku mengaku kalah. Tuan Valentino, aku mengaku kalah. Hati Benji sangat tidak rela saat mengatakannya. Namun, ketidakrelaan sama sekali tidak berguna di hadapan kehebatan Valentino. Orang-orang kaget sekali, Benji mengaku kalah. Orang hebat seperti Benji ini sudah pernah memperoleh sabuk emas dan dijuluki Raja Tinju. Selain itu dia juga orang hebat ajaran resmi bela diri yang menggetarkan seluruh kota Arteria. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah kalah bertarung. Di antara para musuh yang lainnya, tidak ada yang mampu menahan 3 tinjunya. Bahkan tidak ada yang mampu membuatnya mengerahkan tinju 5 langkah. Sementara itu, dia tidak hanya mengerahkan tinju 5 langkah, tapi juga dipukuli Valentino sampai mengaku kalah. Jadi, seberapa mengerikan Valentino ini? Valentino berhenti sesaat, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menangkap tinju Benji. Dia bagaikan sebuah penjepit raksasa yang menahan tinju Benji sekuat tenaga. Valentino menggenggam tinju Benji erat-erat. Sementara itu, Benji merasakan sebuah tekanan besar yang berasal dari tangan Valentino. Karena itu, telapak tangan Benji merasakan sakit sesaat demi sesaat. Ah! Detik berikutnya, Benji berteriak tragis dan sama sekali tidak terlihat hebat. Rasanya, Valentino akan meremukkan tinjunya. Sekarang kalau kubilang kamu tidak memiliki moral sebagai seorang ahli seni bela diri dan murid-muridmu semuanya itu bajingan, kamu setuju tidak? Valentino menggenggam tinju Benji dengan satu tangannya, sementara itu sepasang matanya menatapi Benji erat-erat, seolah bisa menyetrum listrik. Aku setuju, aku setuju. Mana mungkin Benji menjawabnya dengan ragu. Kalau aku bilang tadi kamu sengaja mengatai dirimu senior dan sok-sokan berkuasa di hadapanku, kamu setuju? Valentino mengeratkan tangannya sambil bertanya dengan suara rendah. Setuju, aku setuju. Benji mengangguk-angguk. Kalau kubilang julukanmu sebagai orang yang terhebat itu tidak nyata dan hanya bualan saja, kamu setuju? Valentino memincingkan matanya sambil memajukan tubuhnya. Aku setuju. Aku setuju. Benji terdengar sangat yakin. Semua orang yang ada di tempat langsung terdiam saat mendengar ketiga pertanyaan Valentino ini.
Setiap kalimat pertanyaan Valentino bagaikan sebuah pedang yang seolah akan memenggal kepala siapapun yang tidak setuju dengannya. Saat ini, aura Valentino sangat menekan, seolah dirinya adalah dewa kematian yang menguasai kematian seseorang, membuat siapapun yang melihatnya takut. Orang yang paling menderita adalah Benji. Setiap pertanyaan Valentino ini karena tadi Benji sendiri terlalu banyak berbicara. Rasanya, Benji ingin sekali menampar dirinya sendiri. Kenapa sebelumnya dia banyak bicara? Kamu mengatai dirimu senior di hadapanku, tapi semua muridmu sama sekali kurang ajar. Kamu ingin menghabisiku dengan satu tinju? Apa kamu mengakui ini? Valentino memincingkan matanya. Akui. Benji menunduk. Saat ini, Benji bagaikan seekor burung puyuh di hadapan Valentino. Dia sama sekali tidak berani melawan. Bab 37 September artinya kamu takut sekali padaku. Namun, tidak ada yang menertawakan Benji. Meski jarak mereka dengan kedua orang itu jauh, mereka tetap dapat merasakan aura Valentino yang sangat mengerikan. Apalagi Benji yang mengalaminya sendiri. Kalau aku melumpuhkan salah satu tanganmu sebagai hukuman, apa kamu akan menerimanya? Valentino memincingkan matanya lagi sebelum bertanya. Benji menengadah dan menatapi Valentino dengan memelas. Benji mencari nafkah di kota Neo dengan tinjunya. Jika salah satu tangannya dilumpuhkan, maka kekuatan bertarungnya akan menyusut pesat. Jadi, dia menatapi Valentino dengan tatapan memohon, berharap Valentino mengampuninya. Namun, ekspresi Valentino dingin sekali. Dia sama sekali tidak memberi Benji kesempatan untuk mundur. Hal ini membuat Benji berputus asa. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Valentino. Jadi, Benji terpaksa menjadi seekor ikan di atas talenan yang bisa dipotong Valentino sesukanya. Benji juga tahu jika Valentino tidak bisa mengalahkan dirinya, maka kondisi Valentino akan jauh lebih parah dibanding kondisi Benji saat ini. Jadi, Benji tidak dapat mengeluhkan Valentino. Benji menghela napas panjang sebelum menunduk dan berkata pelan. Aku menerimanya. Kalau begitu kamu harus tahan, aku tidak mau mendengar sedikit pun suara. Valentino berkata dengan tenang, tapi kemudian dia mengerahkan kekuatan penuh di tangannya. Krak! Suara tulang yang patah terdengar dari lengan Benji yang berada dalam cengkraman Valentino. Arif! Benji menggeram sesaat, saking kesakitannya wajahnya sampai pucat pasi. Namun, dia tetap menahan diri untuk tidak berteriak. Tadi Valentino bilang, dia tidak ingin mendengar suara apapun. Jadi, Benji mana berani berteriak. Dia terpaksa menggertakkan giginya untuk bertahan. Dalam waktu beberapa detik, tangan Benji yang digunakan untuk mengerahkan tinju yang menggetarkan seantero kota arteria langsung ditekan hingga berubah bentuk, remuk dan hancur. Kekuatan Valentino mengejutkan seisi ruangan ini sekali lagi. Pergilah kau! Lain kali kalau kamu mengulangi perilakumu lagi, maka segalanya tidak akan berakhir semudah ini. Valentino melepaskan pegangannya sambil berkata perlahan. Ya. Terima kasih pada Tuan Valentino yang sudah memberi ampun. Benji kesulitan menahan sakitnya. Terdapat bulir keringat besar-besar di dahinya, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Archie sangat terguncang, kemudian dia mengikuti Benji tanpa bersuara sedikit pun. Sementara itu, Alex malah mengerjap-ngerjapkan matanya. Matanya berkedip beberapa kali, bola matanya bergetar beberapa kali sebelum memundurkan kepalanya dan juga ikut pergi tanpa bersuara. Memangnya, aku sudah mengizinkanmu pergi. Padahal Valentino sedang dalam posisi memunggungi Alex, tapi mendadak dia malah membuka mulut untuk menahan kepergian Alex. Satu kalimatnya itu membuat Alex menghentikan langkah kakinya dengan kaget, lalu dia tertegun di tempat. Sebelumnya aku sudah bilang kalau aku juga akan memukulmu sekaligus. Kalau kamu pergi, bukankah aku jadi gagal menepati perkataanku? Perlahan Valentino membalikkan tubuhnya untuk menatapi Alex. Alex terbengong sambil terus menggertakkan giginya. Dia melihat Valentino bak melihat sesosok setan. Sepertinya kamu takut sekali padaku. Ekspresi Valentino santai sekali. Kedua tangannya terpaut di belakang punggung, lalu dia berjalan ke arah Alex secara perlahan. Langkahnya tidak cepat dan juga tidak lambat, nada suaranya juga sama. Seolah, Valentino hanya sedang berjalan-jalan santai. Namun bagi Alex, saat ini Valentino bagaikan dewa kematian yang terus mendekat dan hendak mencabut nyawanya. Dalam sesaat, punggung Alex jadi dibasahi keringat. Bahkan tangan Benji saja dipatahkan Valentino, jadi Alex sama sekali tidak berani bertanding melawan Valentino. Yang lain juga dia membisu dan melihat semua ini dengan hati yang berdebar-debar. Tubuh Alex bergetar dan giginya terus bergemelutukan, seolah dia mengenakan kaos berlengan pendek di kutub selatan, sehingga dirinya gemetaran terus. Tubuhmu gemetar sampai seperti ini, sepertinya kamu benar-benar takut padaku. Valentino tersenyum mempermainkannya, lalu dia maju 2 langkah lagi. Bu! Alex benar-benar ketakutan, kemudian dia ambruk di lantai. Baik gengsi atau kehormatan diri atau apapun itu, sama sekali tidak penting lagi saat ini. Bahkan Benji saja sampai memohon ampun pada Valentino, jadi dirinya bisa termasuk apa? Aku takut pada Anda, aku benar-benar takut pada Anda. Alex ketakutan setengah mati. Tapi sebelumnya saat kamu menyuruh yang lain memukul pasanganku, apa kamu pernah memikirkan bahwa dia akan ketakutan? Valentino berdiri diam di tempat, menatapi Alex dari atas. Kemudian, dia menunjuk ke arah Angel yang berdiri di tempat yang jauh. Angel tertegun, dirinya tersentuh sekali.
Orang-orang juga menoleh menatapi Angel. Dalam sesaat, para wanita menatapi Angel dengan iri. Wanita milik Valentino yang mendapat perlindungan pria sekuat ini tentu akan membuat orang-orang iri. Wajah Angel memerah, lalu dia melirik sekilas pada Valentino dengan tatapan menyalahkan. Dia malu dilihat orang-orang, jadi dia tidak mengatakan apapun. Pelak! Pada detik berikutnya, Valentino menarik kerah Alex dan menamparnya. Tamparan ini kuat sekali, langsung membuat Alex kebingungan. Dia langsung merasa pusing, seolah dirinya minum terlalu banyak alkohol. Siapapun juga tidak boleh menyentuhnya sedikit pun. Setelah mengatakannya dengan sangat tegas, tangan Valentino terulur sekali lagi. Pelak! 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 Suara tamparan itu bergema di setiap sudut pusat kebugaran. Setiap kali tamparan itu berbunyi, hati orang-orang ikut bergetar. Seolah tamparan itu mengenai wajah mereka sendiri. Valentino menamparnya belasan kali, membuat wajah Alex babak belur dan dia terus berteriak tragis. Saat ini, barulah Valentino melepaskannya, lalu dia melemparkan Alex ke atas lantai bagaikan seekor anjing yang sudah mati. Setelahnya, Valentino membalikkan tubuhnya dan melirik ke seluruh ruangan. Hendy dan belasan pemuda di pusat kebugaran Fede langsung menunduk, tubuh mereka bergetar hebat. Mereka bahkan tidak berani bertatapan dengannya. Valentino tersenyum penuh arti, tapi dia sama sekali tidak berniat melakukan apapun pada mereka. Orang-orang ini sama sekali tidak berhak. Perlahan Valentino berjalan ke sisi Angel, lalu dia menggenggam tangannya saat Angel menatapinya malu-malu. Tangan Angel yang mungil lembut, terasa halus sekali. Telapak tangannya agak hangat, bahkan jadi sedikit berkeringat karena terlalu tegang. Aku akan membawamu pergi. Valentino tersenyum sambil berkata dengan lembut. Angel terbelalak saat bertatapan dengan Valentino. Mendadak, dia merasa bahwa maksud dari kalimat Valentino adalah baik dirinya berada dalam kondisi seperti apapun dan apapun yang dihadapinya, Valentino akan membawanya pergi. Baik. Angel mengangguk-angguk. Setelah ragu sejenak, Angel tetap tidak melepaskan pegangan Valentino. Meski sekarang mereka dilihati orang banyak, Valentino menarik tangan Angel dengan perlahan, lalu berjalan keluar dari pintu di bawah tatapan 200 orang. Danu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Begitu berjalan sampai ke depan pintu, Valentino menghentikan langkahnya dan berkata perlahan. Kak Valentino, aku paham. Silakan pergi dengan tenang bersama Kak Angel. Jawab Danu. Valentino mengangguk perlahan, kemudian dia membawa Angel pergi dari pandangan orang-orang. Sampai sosok Valentino benar-benar menghilang, barulah para wanita mengalihkan pandangan mereka dengan tidak rela. Para anggota, untuk sementara hari ini pusat kebugaran ini ditutup. Mohon dimaklumi. Mendadak Danu melambaikan tangannya pada orang-orang. Orang-orang tertegun, tapi tidak ada yang mengatakan sesuatu. Semuanya langsung berjalan keluar. Hendy dan yang lain tertegun sesaat, kemudian mereka juga berencana pergi dari sini. Sementara itu, Alex segera bangkit dari lantai dan ingin meninggalkan tempat ini secepatnya. Bahkan, dia bersumpah dalam hati bahwa dirinya tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Bab 308 malam ini tidur di luar. Maaf, kalian perlu tunggu sebentar. Danu mengerti maksud Valentino, dia langsung menghentikan Hendy dan lainnya. Semua anggota di pusat kebugaran langsung mengerti apa yang mau dilakukan Danu. Mereka semua langsung bergegas pergi. Tidak lama kemudian, semua orang langsung pergi kecuali Alex dan teman-temannya. Danu mengayunkan tangan, Anton langsung menutup rapat pintu pusat kebugaran. Hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan untuk kalian. Danu memimpin semua orang bergerak menyerang Hendy dan lainnya. Beraninya kamu memukul kakak iparku. Mati saja. Danu tidak memedulikan apapun, dia langsung menarik Hendy dan menamparnya. Seluruh pusat kebugaran menjadi sangat kacau dan ribut. Valentino memegang tangan Angel berjalan ke bawah dengan rasa malu. Setelah itu dia melepaskan tangannya. Kedepannya jangan bodoh lagi, tidak semua hal bisa kamu tangani. Valentino menoleh melihat Angel. Danu adalah temanmu, apa aku bisa tidak peduli begitu saja? Ucap Angel dengan mencibir. Valentino tertegun, setelah itu dia menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Perlakuan Angel ini juga sebuah pengakuan terhadap dirinya. Sekarang belum larut malam, kamu mau kemana? Aku bawa kamu jalan-jalan saja. Valentino melihat jam baru menunjukkan angka 7. Sekarang memang belum larut malam, kehidupan malam bahkan belum dimulai. Aku ingin makan mie, ujar Angel setelah memikirkannya. Mie? Valentino melihat Angel dengan tatapan aneh, setelah itu dia langsung paham. Mie daun bawang. Valentino langsung menebak pemikiran Angel. Ya, saat hari kenangan pernikahan kita, kamu janji padaku mau makan mie daun bawang, tapi kita tidak pernah pergi. Jawab Angel. Valentino menganggukkan kepalanya, dulu dia memang janji pada Angel, tapi belum pernah dipenuhi sampai sekarang karena masalah lain. Sejak masalah itu, Valentino terus-menerus mengalami permasalahan, Angel juga lebih sibuk, jadi mereka tidak ada waktu untuk makan mie itu. Kebetulan hari ini mereka berdua tidak sibuk, jadi mereka bisa menyelesaikan hal-hal yang sudah mereka sepakati. Kita sudah lama tidak makan mie di tempat itu, ujar Angel sambil bernostalgia. Dulu dia juga pergi dengan Valentino saat peringatan pernikahan 2 tahun mereka. Dalam sekejap sudah berlalu 1 tahun saja. Namun, tahun ini perasaan Angel sudah berubah drastis. Seingatku di hari pernikahan 3 tahun,
kamu tidak hanya bilang mau makan mie, kamu juga bilang. Valentino berhenti berbicara sambil menatap Angel dengan tersenyum. Juga bilang apa? Angel kebingungan. Kamu juga bilang malam hari tidak perlu tidur di lantai. Valentino mengingatkan Angel. Wajah Angel dalam sekejap langsung tersipu. Dia tentu saja mengingat kata-kata ini. Semua yang dikatakan Angel terhadap Valentino dan hal yang dilakukan di pernikahan 3 tahun tertanam di dalam benaknya. Apa aku pernah bilang? Angel menatap Valentino dengan tatapan tidak bersalah dan pura-pura tidak tahu. Kamu pernah mengatakannya? Valentino menjawab dengan tegas. Dalam sekejap, Angel pun kehabisan kata-kata. Dia terdiam beberapa saat lalu menjawab dengan tidak jelas. Itu, semuanya perlu proses, kita makan dulu baru bicarakan lagi. Baik, ayo masuk ke dalam mobil. Valentino tersenyum. Lalu dia membawa Angel berjalan ke arah mobil. Angel terdiam di tempat. Dia menghentakkan kakinya lalu menundukkan kepala berjalan mengikuti Valentino. Oh ya, kamu jangan lupa telepon ke rumah, bilang saja. Valentino tiba-tiba berhenti dan membalikkan badannya. Namun, karena Angel merasa malu, dia berjalan sambil menundukkan kepalanya. Valentino tiba-tiba berhenti dan membalikkan badannya. Saat Angel menyadarinya, dia sudah menabrak di pelukan Valentino. Sebelum Valentino selesai berbicara, Angel langsung menabraknya. Awalnya dia mengedipkan mata dengan kebingungan. Setelah itu, ia langsung mengulurkan tangannya memeluk Angel. Apa kamu begitu tidak sabar? Valentino bertanya dengan bingung. Barusan selesai membahas masalah tidak perlu tidur di lantai, Angel malah berinisiatif mengantarkan dirinya ke dalam pelukan Valentino. Kamu? Kepala Angel menabrak dada Valentino yang keras. Angel ingin pergi, tapi Valentino mana mungkin membiarkannya. Dia langsung melingkari tubuh Angel dengan kedua lengannya lalu memeluk Angel dengan erat. Angel berjuang untuk melawan, tapi dia memilih untuk pasrah dan membiarkan Valentino memeluknya. Saat ini Valentino sangat tegas, dia memeluk Angel dengan sangat erat seakan-akan seperti prosedur idaman yang membuat Angel tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah Angel berada di dada Valentino. Dia mencium aroma pria yang sangat kuat hingga membuatnya merasa sangat nyaman. Beberapa saat kemudian, Angel seperti pencuri yang diam-diam mengulurkan tangannya dan merangkul pinggang Valentino. Saat ini, mereka berdua teringat pemandangan mereka berdua saling berpelukan di lantai atas Hotel Four Seasons saat pernikahan 3 tahun mereka. Anak muda, tolong meminggir. Aku mau membersihkan tempat ini. Saat ini, tiba-tiba petugas kebersihan berjalan kemari membawa sapu sambil mengatai Valentino. Suasana romantis mereka berdua langsung hancur dalam sekejap, wajah Angel sangat tersipu, dia langsung lepas dari pelukan Valentino. Valentino sangat canggung, Bibi, apa kamu harus menyapu sekarang? Namun, dia tidak marah terhadap Bibi itu. Dia hanya membalikkan badan lalu membawa Angel masuk ke dalam mobil. Angel tidak menanyakan apapun saat melihat Valentino menggunakan mobil dalam negeri. Oh ya, Valentino, kamu suruh aku menelpon ke orang rumah. Telepon untuk apa? Angel duduk di samping pengemudi sambil menanyakan Valentino. Bukankah kamu bilang mau memenuhi janjimu setelah makan mie daun bawang? Tentu saja telepon ke rumah, bilang malam ini tidak pulang ke rumah. Jawab Valentino. Kamu? Angel tertegun, setelah itu dia berkata dengan emosi. Aku lapar, aku mau makan dulu. Baik, kita makan mie dulu. Valentino tersenyum, dia menyalakan mobil lalu menuju ke restoran mie yang dulu mereka datangi. Valentino masih ingat sebelumnya dia tidak jadi bertemu dengan bos restoran ini. Saat itu, demi menyelamatkan Angel, dia langsung meninggalkan tempat ini tanpa berpamitan. Bos restoran ini sangat baik, demi Valentino dan Angel, dia langsung memberikan Valentino menggunakan seluruh restoran ini secara gratis. Sekarang sudah tidak sibuk, tentu saja dia mau pergi berterima kasih. Valentino baru mulai menyetir, di belakangnya ada sebuah mobil Volkswagen hitam mengikutinya secara diam-diam. Bab 309 beraksi dulu baru melapor. Kota New yang mendekati larut malam menjadi terang akan lampu.